baro-baro itu wong Jawa gari separo, Cina landa mung kari loro. Ngemben umah bagus gari ngenggoni, umah bagus atau umah gedong gari ngenggoni nandur gedang nembe cepwo. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Salam mulia Ki. Salam mulia. Begini Ki, tentang kejadian Goro-Goro. Jadi kenapa kejadian seperti Nabi Nuh itu terjadi gitu Ki? Mohon dijelaskan Ki. Wilayah yang jati nugone hajat-hajat lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Mewakili pertanyaannya Syekh Yono mungkin ya ini ya. Selama ini kan banyak yang komat kami akan terjadi goro-goro gitu loh. Goro-goronya itu sejauh mana mungkin, dan lalu apakah mungkin goro-goro yang akan datang ini akan dahsyatnya seperti kisah Nabi Nuh seperti itu. Dan lalu mengapa kisah Nabi Nuh itu bisa terjadi gitu loh. Kenapa kok bisa separah itu? Katanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan rata-rata manusia itu ya kalau sekarang itu ya lafalnya kan bismillah. Bismillah itu yang artinya adalah Gusti Allah gitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kurang lebihnya seperti itulah. Banyak yang menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kok bisa terjadi goro-goro gitu loh. Dan lalu goro-goronya itu apakah mungkin seperti Kanjeng Nabi Nuh? Nah, dalam kisahnya begitu. Dan kenapa Kanjeng Nabi Nuh itu bisa terjadi peristiwa seperti Nuh lah? Menurut saya sering mengatakan bahwasanya iman itu tidak terletak pada bibir. Nah, iman itu terletak pada hati, keikhlasan dan tindakannya gitu. Artinya kalau saya sering ngomong nggak usah terima kasih dengan saya. Nah, terima kasih itu dilakukan dengan tindakan, bukan dengan ucapan. Nah, begitu. Nah, kalau menurut saya gitulah, selama ini banyak orang yang mengatakan iman itu. Iman lama-lama kan ada istilah Jawa itu. Iman kalah nang oman lah. Sekarang menurut saya iman itu sedang kalah dengan oman, termasuk kita gitu loh, harus jujur kan. Jadi satu sisi kita beriman, namun satu sisi karena kalau saya bilang mengatakan itu tekanan berlebihan, mungkin berdosa ya kalau kata Pak Kiai. Yang jelas karena keadaan yang menghimpit sehingga kita antara iman dan oman rata-rata lebih banyak memberati kepada omannya, lebih berat mencari oman daripada mencari iman, begitulah. Ini yang perlu kita sadari bahwasanya sepandai-pandainya tupai melompat tentu akan jatuh juga. Artinya secanggih apapun dalam menghafal ayat-ayat Tuhan, saya tidak mengatakan kitab ya, ayat-ayat Tuhan, namun apabila hanya dihafalkan tanpa sebuah amalan, niscaya akan tidak ngepasi dengan kehendak Tuhan. Lah, saya akan mengatakan bahwasanya goro-goro sejauh mana nanti niscaya tidaklah itu di BMKG ya, tidaklah itu di para pendeta ider, lalu pendeta yang tidak ider gitu, pendeta yang keblinger maupun pendeta yang tidak keblinger dan sebagainya, itu terserah saja dalam mengatakan dalam ramaling pandito jangkaneng dewo ya, itu sudah kocap kalau akan terjadi zaman goro-goro yang dampaknya sampai terjadi zaman baro-baro. Jadi goro-goro ini sampai menimbulkan zaman baro-baro. Apa itu zaman baro-baro? Wong Jawa gari sebaro ya, Cina landa mung kari loro ya. Zaman baro-baro ini adalah wong Jawa gari separo, Cina landa gari sejodo. Artinya sejodo ya hanya lanang wadon begitu. Karena apa? Karena Tuhan akan memilih di antara mana kaumku yang lebih beriman, di manakah umatku yang lebih beriman. Lah, rata-rata iman itu sekarang dianggapnya berada di batu-batu itu, ya batu-batu atau di rumah-rumah itu, rumah ibadah dan sebagainya. Lah, padahal itu dunung yang iman itu tidak, menurut saya tidak mutlak berada di situ. Ya di situ ada, namun tidak mutlak. Ya lebih
lugasnya lagi, iman itu berada di keyakinan ini. Lah kalau kita iman kok tidak yakin, nih saya juga belum beriman begitu loh. Saya akan merana sedikit bahwasanya baro-baro atau goro-goro ini sampai menginjak ke zaman baro-baro. Wong Jawa gari separo, Cina landa mungkari sejodo. Lah berarti ogalagil taruhlah. Hilangnya separo ini bisa jadi kejadian ini yang akan datang goro-goronya itu, kalau bahasa langit yang saya terima, akan ada amnesti Allah tahap yang kedua, ya. Amnesti Allah tahap yang kedua itu ya pengampunan dari Tuhan, namun melalui kalau kasarnya itu bencana atau fenomena, lebih halusnya gitu, yang akan menghilangkan manusia di dunia ini separuh, ya. Artinya baro-baro itu wong Jawa gari separo, Cina landa mung kari loro. Ngemben umah bagus gari ngenggoni, umah bagus atau umah gedong gari ngenggoni, nandur gedang nembe cepwoh. Artinya begini, sekarang kan banyak orang yang senang duniawi sekali, membangun rumah, walaupun dasarnya adalah babu ke luar negeri atau kerja di luar negeri atau bahkan jadi rentenir dan sebagainya, membangun rumah, tapi nanti yang punya rumah itu meninggal karena fenomena itu, ya, bukan bencana, fenomena goro-goro itu. Lalu kita yang tidak membangun, kita tinggal menempati saja. Dan lalu yang menanam pohon pisang itu umpamanya si Suta, umpamanya dia terhempas oleh zaman goro-goro, lalu kita yang memetik umpamanya begitu. Karena keserakahan ini mestinya dihindari kalau orang beriman. Namun sekarang bagaimana mungkin akan kita mengatakan beriman, ya? Artinya dari sudut mana kita akan mengatakan beriman? Manakala kita itu masih berebut duniawi atau keserakahan itu masih ada. Dan lalu pertanyaan berikutnya, mengapa terjadi kejadian seperti Nuh? Ya, kejadian seperti Nabi Nuh yang saya maksud. Itu karena tertampiknya para kaum suluk. Kaum suluk itu ya kaum tasawuf, yang merindukan ibaratnya ayam tentrem, toto titika tentremane bumi, bisa memayu hayuning bawono, namun selalu tertampik. Biasanya tertampiknya itu oleh kaum penguasa dan kaum pengusaha, ya. Sebab ini ada dua, ya. Penguasa dan pengusaha ini biasanya berkompromi kalau istilah sekarang, atau ada kedekatan lah lebih halusnya. Ada kedekatan yang lalu mengabaikan taruhlah jerit tangisnya masyarakat, mengabaikan jerit tangisnya masyarakat, dan lalu dia melangkah semau-maunya, umpamanya kan sekarang Gunung Merapi itu saja digaruk-garuk terus pasirnya oleh para pengusaha, kan. Lah kita sebagai masyarakat bawah tentu paling jadi kuli saja umpamanya. Lah ini sebuah contoh bahwasanya kita itu mesti eling lan waspada yang bahwasanya dimungkinkannya akan terjadi goro-goro sampai menuju zaman baro-baro ini. Cina landa garis sejodo, wong Jawa garis separo, memang itu sudah tertulis. Ramaling pandito kodrating jagat jangkaning dewa, sudah menulis di tanah Jawa akan terjadi goro-goro yang sangat besar yang menghilangkan manusia Jawa itu tinggal separuh, atau Nusantara ini mungkin tinggal separuh, dan lalu Cina landa garis sejodo. Adapun sebabnya adalah karena keserakahan. Keserakahan itu adalah musuh daripada kaum yang beriman semestinya. Lah ketika yang mengatakan beriman atau yang mengaku beriman tetap serakah, berarti belum ada yang beriman. Lalu kejadiannya seperti Nuh itu karena menampik para kaum suluk. Dalam nasihat-nasihat kaum suluk ini diabaikan, kecenderungannya mengikuti masyarakat ini, mengikuti jejak penguasa. Kalau sebagian kan ada mengatakan penguasa dolim, kalau saya nggak mengatakan penguasa dolim, namun penguasa yang ada kedekatan dengan pengusaha dengan mengabaikan kepada masyarakat yang semestinya dipikirkan, mengabaikan memayu hayuning bawono lah intinya, amanat penderitaan rakyat yang diabaikan, lalu dia mencari harta sebanyak-banyaknya atas dasar kekuasaannya umpamanya, atau atas dasar hartanya dalam menjadi pengusaha. Jadi intinya, mengapa kejadian seperti Nuh itu terjadi? Karena tertampiknya nasihat para kaum suluk. Kaum suluk itu ya kaum yang melakoni. Saya rasa demikian. Terima kasih.